Kita bersyukur malam ini untuk boleh datang lagi dalam satu modul mengenai studi perjanjian baru. Ya. Dalam tiga studi ini kita memberikan satu rainbow, ya, satu pemahaman secara besar mengenai perjanjian baru. Mulai ada tiga bagian besar dalam perjanjian baru, ya, Injil, lalu surat Paulus, ya, tentu di dalamnya memang ada kisah para rasul, ya, kemudian surat-surat umum, dan ada satu bagian lagi adalah Wahyu. Jadi memang ada dua kitab kecil yang bukan kecil sih ya, tapi dua kitab yang kita tidak cover, hanya kita melihat bahwa secara besar itu sudah kita cover. Ya. Paling tidak tujuan kita memang mau memberikan satu gambaran besar mengenai pemahaman kita mengenai seluruh perjanjian baru, dan ini sudah hampir tercapai lah, harusnya begitu ya. Waktu pertama sudah muncul ada pertanyaan, apa sih surat-surat Katolik? Apakah akan membahas Deuterokanonika, ya, atau kalau di dalam Alkitab saudara kita Katolik itu ada kitab yang ada di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang juga dipegang sebagai kitab suci oleh saudara kita yang Katolik. Tapi ini tidak dalam arti demikian. Nanti kita melihat apa sih kenapa disebut dengan Katolik, ya. Nah, surat yang akan kita bahas ini adalah surat Yakobus, 1, 2 Petrus, 3 Yohanes, Yudas. Jadi kalau di urutan-urutannya ini adalah setelah Ibrani, ya. Yang bagian Ibrani saya juga akan bahas, tapi di bagian terakhir saya akan mulai dengan surat Katolik. Setelah Ibrani, ya, Ibrani itu dalam susunan kitab Alkitab kita itu ditaruh setelah surat Paulus. Jadi setelah Titus, Timotius, Filemon, Ibrani, setelah Ibrani terus 7 surat Katolik, kemudian setelah 7 surat Katolik baru kemudian Wahyu sebagai penutup, ya. Nah, surat-surat Katolik atau SSK atau surat-surat umum, ya. Istilah yang lebih awal itu memang disebut dengan Catholic, ya. Kalau dalam bahasa Yunani itu disebut Katolike. Katolike itu secara literal itu berarti according to the whole, ya, according to the whole. Jadi atau dalam bahasa Indonesia itu ya. Ini istilah ini muncul di pengakuan iman rasuli sebenarnya. Ya, waktu dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, gereja yang kudus dan Gereja yang kudus dan Dalam bahasa Inggris, Holy and Catholic Church. Jadi istilah itu muncul di sana. Katolik itu ya, bahasa Indonesia itu artinya umum, general. Maka ini tidak heran, maka dalam sebagian bahasa Inggris itu kemudian diterjemahkan menjadi General Epistles atau SSU, surat-surat umum. Ya. Istilah Katolik ini sebenarnya lebih tua karena istilah ini muncul di dalam manuskrip yang awal. Jadi di dalam manuskrip yang awal itu apa yang muncul adalah namanya, ya, Katolike, terus ada nama penulisnya. Ya, penulisnya itu salah satu dari Yakobus, Petrus, Yohanes, atau Yudas. Jadi istilah ini muncul lebih awal. Dan mungkin belakangan diganti dengan istilah General Epistles itu lebih karena setelah reformasi, kita jadi mengenal ada gereja Katolik dan gereja Protestan. Sehingga mungkin itu, seperti pertanyaan orang pada awalnya, ini surat Katolik ini ada hubungan dengan Katolik Roma. Bukan. Jadi makanya sekarang berkembang surat-surat umum. Gitu ya. Misalnya contohnya ya, Apollonius di akhir abad kedua sudah menyebut adanya surat Katolik. Ya, jadi dia yang mungkin bilang yang pertama kali menggunakan istilah Katolik itu. Ya, pertama kali menggunakan istilah Katolik. Nah, kemudian Eusebius mengatakan dengan jelas bahwa ada 7 surat Katolik. Gitu. Jadi sudah merujuk kepada 7 dan dia katakan ada 7 surat Katolik. Nah, ini yang istilah-istilah yang pertama kali dipakai dari sangat awal, ya. Nah, kenapa disebut umum? Apakah benar disebut dengan umum atau Katolik? Ya, disebut dengan surat Katolik umum karena surat ini umumnya para ahli mengatakan bahwa surat ini adalah surat edaran atau ensiklik, ya, yaitu yang ditujukan kepada dan untuk dibacakan di lebih dari satu gereja. Jadi ini berbeda dengan surat Paulus. Kalau kita ingat minggu lalu, surat Paulus itu ada 2 kategori, ditujukan kepada gereja
Filipi, Kolose, bahkan kumpulan gereja di Provinsi Galatia, ada juga ditujukan kepada orang, Timotius, Titus, Filemon. Ya. Nah, kalau di dalam surat-surat Katolik ini tidak muncul, bisa dikatakan umumnya tidak muncul nama ataupun ada gereja tertentu. Ya, seorang bishop dari tahun 600 ya, Oecumenius mengatakan ini alasannya kenapa disebut surat-surat Katolik pada saat itu. Nah, tapi kalau kita pahami atau kita lihat lebih dalam, memang dari surat-surat ini memang ada surat yang tanpa identitas penerima secara spesifik. Nanti kita lihat 1 Petrus, Yudas, 2 Petrus, ada surat yang punya identitas tertentu sebenarnya. Jadi pandangan bahwa ini adalah umum ya untuk gereja pada saat itu umum mungkin betul tapi tidak sepenuhnya betul. Ya. Ada juga ahli yang mengatakan disebut Katolik karena kebenarannya sudah diterima oleh umum. Kenapa? Karena itu sudah diterima oleh universal. Tapi itu mungkin agak sedikit jauh karena ya surat Paulus juga dari sangat awal, kumpulan surat Paulus itu sudah diterima oleh gereja. Jadi gereja mula-mula sangat awal sudah terima adanya surat Paulus. Ada terima juga 4 Injil, itu dari masa sangat awal sudah dikenali. Ya, sehingga mungkin lebih kepada karena surat ini kayaknya penerimanya itu kurang begitu jelas. Kita lihat misalnya Petrus ya. Petrus ada sebenarnya spesifik, tapi memang identitasnya tidak spesifik walaupun ada penerimanya. Ya, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini adalah daerah-daerah yang ada di daerah Asia Kecil. Ya, di satu provinsi Romawi, Asia Kecil, ada sub-sub wilayah itu. Jadi sebenarnya ayat 2, orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah Bapa kita dikuduskan, ini orang-orang Kristen. Ya, orang-orang Kristen. Tapi orang Kristen ini enggak seluruh dunia juga, hanya ada di beberapa kalau itu provinsi mungkin ini kabupaten kalau pakai bahasa kondisi kita sekarang ada kabupaten Pontus, Galatia, Kapadokia. Nah, kita lihat dibilang umum tidak umum, tapi dibilang spesifik juga tidak cukup spesifik karena ini dari beberapa gereja di beberapa daerah, ya. Atau surat 2 Petrus dari Simon Petrus hamba dan Rasul Kristus kepada mereka yang bersama-sama kami memperoleh iman. Nah, ini jelas kepada orang Kristen, tapi nggak spesifik. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang akan dipelihara oleh Yesus Kristus. Nah, dari sini kita bisa lihat ini juga kepada orang Kristen, tapi tidak ada identitas spesifik. Tapi ini juga bisa menolong kita melihat begini. Tadi 4 surat Katolik itu prinsipnya dikarang oleh 4 orang. Yakobus, ya, kemudian Petrus, Yohanes, dan Yudas. Ya. Di sini Petrus kita lihat jelas, Petrus itu adalah Rasul Kristus Yesus, atau dari Simon Petrus, agak berbeda dengan 2 Petrus. Ya, di sini dia pakai Simon. Lalu jelas Petrus itu jelas Rasul. Lalu Yudas itu siapa? Yudas itu hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Jadi ada disebut dengan saudara Yakobus. Maka orang mengatakan ini Yudas, ini saudara Yakobus. Ini ada hubungan dengan saudara Yesus. Ya. Nah, yang identitas spesifik lebih jelas. 2 Yohanes 1 ayat 1, dari penatua, penulisnya seorang penatua, kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya, yang benar-benar aku kasihi. Nah, istilah ibu di sini sebenarnya, kalau kita lihat, umumnya para ahli mengatakan ini adalah satu metafora untuk gereja. Mother ini adalah gereja, ya, bukan benar-benar ibu. Makanya LAI ibunya itu pakai huruf besar, ya, karena memang ini adalah surat kepada satu gereja, ya, tapi dengan istilah ibu, mother. Ya, anak-anaknya berarti jemaat-jemaatnya. Yang lebih jelas lagi itu adalah yang 2 Yohanes kita nggak tahu gereja yang mana, tapi ada bahwa dia kepada satu gereja. Lalu yang paling jelas itu adalah 3 Yohanes dari penatua kepada Gaius. Kita lihat dalam ceritanya dia menulis kepada seorang Gaius yang rekan kerjanya dia, ya, rekan kerjanya. Kalau kita melihat bahwa walaupun sebenarnya surat ini umum, tapi
Wright dan Bird melihat ada begini, dan Witherington ada juga melihat bahwa sebenarnya penerima ini punya satu commonality atau punya kesamaan di antara para penerima 7 surat ini, ya, yang tersebar di daerah-daerah, katakanlah daerah Asia kecil ini punya kesamaan. Kalau kesamaan pertama bisa kita amati adalah sebagian itu orang Kristen Yahudi, ya, penerimanya Kristen Yahudi di pedesaan ada ciri itu, walaupun tidak semua, karena juga ada yang Kristen non-Yahudi, ya. Dan juga Kristen ini adalah marginal, orang yang bukan dari kelas yang terpandang, bukan dari yang orang kaya, begitu, ya. Nanti kita lihat juga beberapa lebih jelas seperti kitab ini. Witherington dia menulis seri tafsiran dan membagi itu dalam 2 kelompok, ya, Hellenized Christian dan Jewish Christian. Kristen Yahudi dan Kristen yang Hellenis, ya, Kristen yang Hellenis, ya. Kristen Yahudi adalah misalnya Ibrani, itu ditulis kepada orang Kristen karena di Ibrani banyak sekali kutipan dan pembahasan dalam Perjanjian Lama begitu kuat. Yakobus banyak juga, Yudas juga banyak kutipan dalam Perjanjian Lama. Jadi memang orang-orang Kristen ini adalah dari latar belakang Yahudi. Sedangkan Kristen Hellenis yang dalam bahasa pada saat itu adalah diaspora, ya, Kristen yang bisa dikatakan yang bukan orang Palestina, gitu, ya. Mungkin bukan diaspora dalam arti tersebar, tapi orang Kristen Hellenis, ya, mungkin diaspora kurang cocok di konteks ini, ya. Tapi ini adalah Kristen yang dibesarkan dalam budaya Hellenis, sudah seperti orang Yunani, ya. Ada 1-3 Yohanes, 1-2 Petrus. Maka kita bisa simpulkan begini. Memang surat Katolik atau surat umum bisa dianggap bahwa dia punya dampak pengajarannya sifatnya umum. Umum dalam arti melingkupi banyak daerah yang cukup luas, tidak seperti Paulus yang spesifik gitu. Tapi memang tidak sungguh-sungguh bahwa itu disebut surat edaran. Kalau surat edaran itu benar-benar bahwa memang ditulis tanpa ada satu jemaat yang atau situasi yang sangat spesifik dalam pikiran, ya. Jadi memang ini ada sebuah spektrum begitu, ya, ada satu garis, jadi antara kadang-kadang spesifik sampai begitu luas, ya. Tapi walaupun demikian dia tidak dapat dibacakan di jemaat selain jemaat penerima. Nah, ini kita lihat latar belakangnya. Nah, sebelum kita lihat lebih lanjut, yang membuat sebenarnya satu hal yang menarik dari surat umum ini adalah perkataan Martin Luther, ya. Perkataan Martin Luther, gitu, ya. Kamu lihat di kolom sebelah kiri, Martin Luther mengatakan James contradicts all scriptures. Dia dalam tanda kutip cukup keras gitu sama surat Yakobus, ya. Contradicts all scriptures, bertentangan dengan semua bagian itu. Kalau lihat di dalam sebelah kanan ini adalah daftar kitab menurut Luther, yang bagian atas 23 itu adalah yang sudah aman, ya, sudah aman sebagai kanon, ajarannya jelas. Tapi yang 4 di bawah itu doubtful books, salah satunya adalah James atau Yakobus, ya. Hebrews mungkin lebih kepada nggak tahu siapa pengarangnya. Revelation kita tahu bahwa nggak mudah mengerti Revelation atau Wahyu, ya. Jadi ini membuat dia ini. Nah, mengapa? Apa yang membuat Martin Luther terkenal itu adalah dia menyebut Yakobus itu sebagai surat dari jerami, ya, straw. Kenapa? Atas 2 alasan. Karena tidak mengandung referensi kepada kesengsaraan dan kebangkitan Kristus atau kepada Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat surat Yakobus memang tidak mengandung kepada kesengsaraan dan kebangkitan Kristus. Walaupun sekarang para ahli mengatakan surat Yakobus itu sangat dipengaruhi oleh ajaran Yesus, ya. Memang dia tidak membahas kesengsaraan dan kebangkitan, tapi dia banyak membahas mengenai bagaimana perilaku hidup sehari-hari yang dasarnya adalah kepada ajaran Kristus. Yakobus 5 ayat 12 jelas mengatakan, hendaklah kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Nah, itu akan membawa kita ke Matius pasal yang ke-5, ya, tentang sumpah, lalu di situ dikatakan kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Jadi sebenarnya
Luther mungkin dia sangat menyoroti tentang kesengsaraan dan kebangkitan, dan memang itu inti dari Injil, gitu ya. Injil itu Kristus mati, Kristus bangkit, itu Injil. Jadi Paulus itu Luther karena melihat Yakobus tidak menyinggung ini, jadi dia agak agak ill feel gitu, kalau bahasa sekarang ill feel gitu, atau tidak menyinggung tentang Roh Kudus. Lalu juga yang membuat dia makin ill feel itu adalah nampaknya dalam Yakobus 2:14 ayat 2 sampai 26 terkandung pengajaran yang nampaknya bertentangan dengan pengajaran Paulus. Ya, saya kira kita segera bisa tebak karena ya di bagian ini Yakobus justru menekankan iman tanpa perbuatan adalah mati. Wah, sementara Paulus mengatakan kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Sementara Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Wah, ini ada apa nih? Kenapa begitu? Gitu ya. Pak Johan, Pendeta Johan Juandi yang jadi moderator kita malam ini menulis satu artikel di dalam Jurnal Amanat Agung yang saudara bisa baca secara free ya, nanti di dalam kuesioner yang dibagi ada link kepada OJS. Silakan dicari tulisan yang sangat bagus menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi antara dalam kasus ini, apa sih pikirannya Paulus dan juga pikirannya Yakobus. Ya, walaupun nanti kita akan singgung sejenak, tapi kalau ingin baca lebih lanjut silakan, itu bisa di-download dengan free di website atau OJS Jurnal Amanat Agung. Ini bagian pertama. Kita melihat bahwa salah satu yang membuat diskusi ini menarik adalah ini. Ini zaman modern, tapi di zaman dulu sebenarnya SSU, surat-surat umum ini bisa masuk dalam kanon atau diterima sebagai kitab suci. Ini pun sebenarnya mengalami satu dinamika. Ya, saya tidak bahas terlalu jauh, tapi saya mau mengatakan begini. Pertama-tama, kitab-kitab ini menyandang nama-nama besar. Itu yang membuat sebenarnya kitab ini kemudian bisa dikatakan cukup diterima dalam kanon, ya, karena ada nama Petrus dan Yohanes, itu rasul. Ada Yakobus yang dalam sejarah gereja disebut Yakobus si Adil untuk membedakan dengan Yakobus rasul, ya, karena Yakobus rasul jelas sudah mati. Ini adalah Yakobus dan Yudas yang adalah dua saudaranya Yesus, saudara kandung atau saudara tiri, gitu, saudara Yesus. Ya, nah, nama besar. Lalu 7 surat ini karena menyandang nama ini, ya tadi ingat bahwa di dalam manuskrip awal itu ditulis kata Katolike, lalu ada nama Petrus, ada nama Yohanes, ada nama Yakobus, ada nama Yudas, gitu ya. Nah, dikumpulkan menjadi kelompok 7. Jadi ada tradisi juga karena di Wahyu itu kan ada 7 surat kepada jemaat, 7 surat kepada jemaat atau surat kepada 7 jemaat. Itu juga maka 7 ini otomatis ini muncul sebagai satu kumpulan kelompok 7 surat. Ya, tapi memang tidak mudah juga karena ada diskusi-diskusi. Kalau kita lihat di gereja Barat, ya, kita tahu bahwa dalam gereja itu ada gereja Barat, gereja Timur. Gereja Barat itu pusat di Roma, gereja Timur waktu itu masih pusatnya di Konstantinopel. Ya, di gereja Barat itu lebih lambat menerima sampai kepada seperti yang kita terima 7 surat ini. Ya. Baru tahun 400 itu semuanya selesai. Ya. Setelah itu ada dinamika gereja Protestan itu tadi oleh Martin Luther, itu ada dinamika, dia mau berusaha juga ini surat-surat ini nggak masuk nih atau kelas 2 gitu ya dibanding dengan ini. Nah, gereja Katolik sebenarnya juga mengalami pergumulan sampai 1546 di Konsili Trente baru sepenuhnya diterima seluruh surat-surat ini. Ya. 7 surat ini disusun pertama begini. Ada diskusi apakah disusun berdasarkan Galatia 2:9 atau panjang pendek surat. Jadi ini juga satu prinsip di dalam Perjanjian Baru, surat-surat itu disusun, ya. Surat-surat Paulus misalnya 13 surat Paulus itu disusun bukan berdasarkan mana yang ditulis duluan, bukan. Bukan juga dianggap mana yang lebih penting, bukan. Tapi prinsipnya yang diamati para ahli adalah dari yang panjang ke yang pendek. Kecuali yang namanya sama digabung. Ya, makanya kita lihat Roma itu paling panjang, kedua itu Korintus, dan 2 Korintus melekat pada Korintus. Ya.
Galatia, Efesus, Filipi itu makin lama makin pendek. Terakhir paling pendek itu adalah Filemon. Makanya habis Filemon baru lari ke Ibrani. Ya. Tapi menarik bahwa penyusunan ini bukan hanya mencerminkan panjang pendek dari mulai Yakobus, kemudian 1-2 Petrus, 3 Yohanes, di mana 1-2-3, 3 paling pendek, baru kemudian Yudas lebih pendek lagi. Ya. Nah, bukan hanya itu, tapi juga di dalam Galatia 2 ayat 9 dicatat begini. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru atau pengajar utama, ya, guru utama jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka pergi kepada orang-orang yang bersunat. Jadi memang di masa itu di Yerusalem sudah ada 3 pilarnya gereja dalam hal ajaran yang menjadi penjaga dari ini. Dan ini adalah Yakobus saudara Yesus, Kefas, dan Yohanes. Dan ini sesuai dengan urutan tadi. Ya, surat-surat itu dari Yakobus, Petrus, kemudian Yohanes. Nah, Yudas ditambahkan karena Yudas adalah saudara kandung Yesus juga. Ya. Kemudian, jadi sebenarnya 2 hal ini punya urutan yang cukup kuat ya. Umumnya surat-surat itu disusun dengan panjang dan pendek. Tapi untuk yang surat-surat umum ini punya nuansa juga sesuai dengan Yakobus, kayak Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Ya, ada susunan dengan itu. Ya, jadi bukan juga berdasarkan kronologi, bukan juga berdasarkan wilayah, tapi memang berdasarkan ada prinsip seperti ini. Dan di antara gereja timur dan barat juga berbeda. Gereja timur meletakkannya setelah kisah para rasul. Kenapa? Karena dianggap ini kan ditulis oleh para rasul, ya. Kefas, Yohanes. Jadi ditaruh setelah kisah para rasul, muncullah tulisan rasul. Ya. Tapi kalau di gereja barat, kita ini gereja seluruh dunia, gereja reformasi ini, ya, gereja Protestan ini sebenarnya tradisinya dari gereja barat, dari gereja Katolik, ya. Nah, itu menaruhnya adalah setelah surat-surat Paulus. Nah, saya ingin memasuki bagaimana kita memahami, seperti di dalam apa namanya bagian-bagian yang di dalam penjelasan awal, surat-surat umum ini memang saya lihat sebenarnya punya ajaran yang sangat penting. Terutama, memang tadi dikatakan dia tidak mengandung misalnya kesengsaraan dan kebangkitan Kristus. Tapi dari segi aspek situasi hidup, pengalaman hidup jemaat sehari-hari, itu surat-surat ini banyak kaya berbicara. Ya, banyak kaya berbicara kepada kita. Maka ini penting. Tapi memang kalau dalam sejarah gereja, minggu lalu Pak Surif juga mengatakan surat Paulus perlu dipelajari karena memang dia mempengaruhi teologi Kristen bahkan sampai hari ini. Jadi setelah surat Paulus mendapat tempat yang begitu penting, kelihatannya surat umum jadi agak sedikit terpinggirkan. Walaupun sebenarnya nanti kita lihat dia punya hubungan yang erat dengan surat-surat Paulus. Pertama begini, untuk memahami surat-surat umum itu tidak mudah karena dia tidak memiliki rujukan historis seperti kisah para rasul buat surat-surat Paulus. Jadi kalau waktu kita belajar surat-surat Paulus, memang kalau kita mau menyusun surat Paulus itu atau perjalanan sejarah pelayanan Paulus, pertama memang itu kita bisa gali dari surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus sendiri misalnya di Galatia 1, dia menceritakan bagaimana dia bertobat, dia ke Yerusalem, dia turunkan di keranjang, di 2 Korintus itu ada. Tapi surat Paulus tertolong juga oleh satu kitab kisah para rasul yang menceritakan secara relatif sangat kronologis, sangat lengkap tentang perjalanan pelayanan Paulus. Nah, surat umum ini nggak ada gitu. Sehingga ini kayak apa ya? Kayak layang-layang lepas satu dan nggak ada pengikat yang kuat. Maka ini yang menjadi satu kesulitan orang memahami isi dan juga konteks dan sebagainya mengenai surat-surat umum. Ya, penanggalan kita bisa pakai nama, misalnya, oh ini surat Petrus. Oke, Petrus meninggal tahun berapa? Petrus itu 65 misalnya, dia dimartir. Oke, berarti dia ditulis sebelumnya. Gitu. Yudas, wah Yudas saudara Yesus nggak tahu ini apa kapan matinya nih. Gitu. Ya, Yohanes, kalau kita anggap ini adalah Rasul Yohanes, itu sangat tua. Gitu. Tapi para ahli juga melihat bahwa kemungkinan ini agak berbeda dengan Rasul Yohanes. Gitu, ya.
Nah, jadi penanggalan penulis penerima juga karena nggak ada jelas kalau Paulus katakan kepada jemaat di Efesus. Nah, kita mudah tuh, kita punya dua sumber, Paulusnya dan kota Efesusnya. Kita bisa gali tradisi di Efesus, penyembah berhala di Efesus, moralitas di Efesus, itu untuk memperkaya kita memahami surat. Tapi di dalam surat-surat umum kita nggak punya itu. Yang ada adalah isi surat. Ya, maka ada dua hal yang saya arahkan untuk kita memahami ini. Ya, pertama adalah memahami konten surat, kontennya, karena itu yang memang yang punya oleh kita. Ya, konten itu kita bisa lihat dari gambaran masyarakat, konteks sosial, khususnya penerima surat, dan bahasa yang digunakan, kosakata yang digunakan. Ya. Yang kedua nanti kita perhatikan ragam tulisannya atau genre atau bahkan subgenre. Ya, informasi dari konten kita bisa melihat bahwa jemaat ini kita bisa melihat dua hal ya dari konten itu dari dua aspek, gambaran masyarakat dan juga kosakata atau bahasa yang digunakan. Ya, bahasa yang digunakan. Nah, gambaran penerima ini yang saya bilang menarik karena umumnya gambaran masyarakat ini adalah marginal, kelompok bukan orang kaya, bukan orang terpandang, bukan orang yang punya kuasa, gitu. Tapi masyarakat yang lemah, yang terpinggirkan, yang di kelas duakan oleh lingkungan sekitarnya. Nah, ini membuat keterhubungan sebenarnya dengan konteks kita di Indonesia. Indonesia itu kan bukan hanya karena kita orang Kristen adalah minoritas, gitu ya. Walaupun kita bersyukur sekarang situasinya udah jauh lebih baik. Tapi bahwa Indonesia di dalam kancah yang lebih besar pun kita ini masih negara ya nggak miskin-miskin amat sih, tapi masih miskin juga gitu. Ya, kita udah mulai naik gitu. Ya, tapi tetap posisi kita begini. Maka kata-kata ini muncul, gambaran penerimanya, Yakobus ini disebut orang miskin. Jadi Yakobus ini bicara mengenai bagaimana orang kaya, perlakuan terhadap orang miskin, dan Yakobus ini mau supaya relasi ini baik. Nah, kita tahu secara natural gitu ya, umumnya tentu tidak semua orang yang punya kekuasaan, baik jabatan, baik keuangan, kadang-kadang itu pasti dia dalam posisi yang lebih tinggi daripada yang miskin. Dalam posisi ini yang tidak balance itu kadang-kadang terjadi penindasan, terjadi diskriminasi dan sebagainya. Maka kalau kita lihat surat Yakobus ini bicara itu. Ya, malam ini kita nggak akan bahas per kitab, tapi saya ingin kenalkan poin-poin besar yang ada dalam kitab itu. Nanti kita bisa baca, kita mungkin tahu, oh ini konteksnya ini, kita bisa tahu di mana kita mencari. Ya, dalam Ibrani, surat Ibrani ya, saya masukkan juga di sini, itu kita disebut musafir. Gitu. Ya, musafir ini kan orang yang berpetualang dari satu tempat ke tempat yang lain, dan bukan hanya itu, orang yang tidak punya tempat tinggal yang tetap, tidak punya kediaman. Maka Ibrani itu sering bicara mengenai tempat kediaman surgawi, kota yang disediakan oleh Allah. Ya, bahkan mereka juga menderita karena mereka juga dirampas hartanya gitu. Ya, jadi ini adalah gambaran masyarakat yang kayak pendatang gitu ya, kayak pendatang, kayak imigran. Kalau pada hari ini itu imigran yang datang ke rumah orang, ke tempat orang, nggak punya rumah, nggak punya tanah gitu. Di dalam 1 Petrus juga istilah pendatang dan perantau, ya. Pendatang dan perantau. Nanti kita lihat lebih jelas sedikit tentang 1 Petrus ini. Lalu di 1 Yohanes, anak-anak Allah, tapi yang dimusuhi. Jadi kelihatannya dalam 1 Yohanes bicara mengenai gereja orang-orang Kristen yang adalah anak-anak Allah, orang Kristen, tapi dimusuhi oleh dunia. Jadi tentu bukan hanya tentu ada aspek bahwa ya dia dimusuhi karena dia Kristen, gitu. Tapi mungkin tidak hanya terbatas pada masa itu. Ya, waktu kita belajar di Paulus juga kita melihat misalnya karena mereka berbeda karena Kristen, mereka nggak mau hidup dalam percabulan, dalam hawa nafsu. Secara etika mereka tinggi, moralnya lebih baik, tapi justru dianggap tidak solider, ya. Atau mereka tidak mau menyembah kaisar, mereka dianggap pengkhianat. Jadi gambaran masyarakatnya adalah kelompok marginal, sehingga kita bisa menemukan banyak pengajaran tentang hal ini di dalam surat-surat umum. Nah, misalnya dalam pendatang dan perantau, ya. Kenapa saya tadi katakan bahwa kita perlu belajar mengenai gambaran konteks sosial itu?
Uh, ini misalnya sebagai contoh ya. Dalam Petrus ada 2 ayat yang dipakai dari pasal 1 ayat 1 dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang, bahasa Yunani-nya diaspora, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia. Ya. 1 Petrus 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi, bacaan kita yang pertama ini adalah bahwa ini sedang bicara kepada para diaspora, ya, orang Kristen Yahudi, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Ya. Jadi, ada diskusi ya bahwa ini adalah memang benar-benar kepada jemaat yang di luar Palestina. Ya, di luar Palestina. Yang adalah pendatang dan perantau. Pendatang dan perantau. Tapi diskusi ini biasanya dipahami begini, secara tradisional biasanya dipahami bahwa orang-orang ini adalah seperti kita orang Kristen gitu ya, orang Kristen yang kita di dalam dunia ini, kita ini bukan orang warga negara dunia ini, tapi kita ini semacam pendatang dan perantau. Kita bertualang, kita menderita karena itu. Ya. Tapi kebelakangan juga orang membaca ulang mengatakan, jangan-jangan ini memang bicara mengenai jemaat di Palestina, karena bahasa-bahasanya itu sangat sangat kontekstual, ya, orang miskin, petani dan sebagainya. Nah, maksud saya dengan membaca secara mendalam konteks itu, ya, membaca mengendalam mengenai gambaran masyarakat konteks itu, mungkin akan muncul juga istilah-istilah itu, termasuk penggunaan kosakata yang digunakan, diaspora, ya, paroikos, parepidemos, ya, pendatang dan perantau. Itu akan membuat kita untuk memahami lebih lanjut. Kemudian juga kita bisa lihat juga konteks sosial dari surat-surat umum. Ya, tadi dikatakan para orang di Ibrani itu mereka adalah musafir, atau bahasa ininya adalah mereka mengalami dislokasi sosial. Ya, mereka kayak nggak fit di dalam tempat itu secara sosial. Ya, tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya, tidak diterima oleh itu, dan itu membuat penderitaan karena menjadi tekanan. Lalu di Yakobus juga muncul kemiskinan, ya, kemiskinan. Tadi saya sempat jelaskan bahwa antara orang miskin, orang kaya, dan orang miskin itu, ya, itu yang menderita itulah yang kemudian dikuatkan, ya, dan Yakobus mengingatkan orang kaya untuk tidak menjadi sombong. Dan 1 Petrus tadi keterasingan budaya, jadi karena mereka adalah diaspora, ya, mereka punya budaya yang berbeda, sehingga mereka juga mendapatkan tekanan dari masyarakat. Ya. Sikap ketidakramahan dari pihak luar, ada dengan kombinasi ada konflik internal, 1 Yohanes. Kita tahu di surah-surah Yohanes itu bicara mengenai jemaat yang sepertinya terpecah, karena ada sebagian jemaat itu, di 1 Yohanes dijelaskan, sebagian jemaat itu telah meninggalkan, atau mereka meninggalkan dan mereka mau menarik-narik nih orang yang di dalam untuk pergi. Ya, jadi ada konflik internal. Atau kalau Petrus lebih kepada gangguan dari luar. Ya. Nah, yang kedua kita perlu pahami juga adalah bentuk tulisan. Memang ini sedikit lebih teknis ya, karena kita perlu pahami ini surat apa gitu. Ini dokumen apa yang kita hadapi. Dan itu akan membantu kita untuk mengerti, ya, untuk membaca itu lebih baik gitu. Ya. Umumnya, karena ini disebut surat umum, memang umumnya itu mengikuti pola surat, ya, yang mengikuti pola surat Helenis pada masa itu, 1-2 Petrus, 2-3 Yohanes, dan Yudas. 5 ini mengikuti pola. Tadi kita waktu baca Petrus itu ada dari siapa kepada siapa gitu. Tapi ada yang juga jelas tidak berbentuk, tidak jelas bahwa dia berbentuk surat gitu. Ya. Nah, kita coba lihat ya. Nah, kalau di dalam surat, ini minggu lalu juga disinggung di dalam Paulus, karena ini surat Helenis itu biasanya sama, bagian-bagian surat itu biasa ada pembukaan, ada ucapan syukur, ada tubuh surat, ada penutup. Kalau kita bandingkan di 1 Yohanes, ini bukan 1 Yohanes, 2 Yohanes, kita lihat ayat 1-3, itu pembukaan, biasa di pembukaan itu ada dari siapa,
ya, dari penatua kepada siapa, kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya, tadi kita baca, kemudian ada salam. Lalu ada ucapan syukur, aku bersyukur kepada sekian. Lalu ada tubuh surat, isinya, lalu ada penutup, ada salam penutup. Ya, nah ini pola surat. Nanti kita lihat di Ibrani, ini juga menarik. Ibrani ini adalah, kalau sekarang itu bahasanya dari segi genre, kalau kita mau belajar tentang genre, itu kayak ada hybrid, ya, bahasa sekarang itu suka hybrid, mix genre bisa dibilang, atau paling tidak ada dua yang kelihatan, ya. Nah, tapi yang ini yang tidak jelas ini seperti 1 Yohanes nih. Jadi memang 1 Yohanes ini membuat orang juga berpikir ini apa ini ya, karena dia muncul dengan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi tidak dari siapa, tapi ini muncul dengan satu statement yang grand. Nah, ini memang mengingatkan kita kepada Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah dan sebagainya. Jadi ini memang membuat orang berkoneksi 1 Yohanes dengan Injil Yohanes. Ya, karena punya ini. Tapi jadi ini sebenarnya apa gitu. Karena waktu kita mengetahui genre, kita tahu bagaimana kita harus membacanya. Ya, kalau kita tahu ini adalah laporan berita di internet, kita tahu genre ini, kita bacanya tahu. Kalau kita tahu ini adalah laporan, bahkan gini, di dalam berita di internet pun ada yang dari situs yang terpercaya, ada situs yang nggak jelas. Nah, kalau saya, waktu situs terpercaya, saya amin, gitu. Walaupun saya masih mikir, ini biasanya. Tapi kalau yang situs yang nggak dikenal, saya langsung, ini benar nggak ya? Gitu. Jadi sebelum saya yakin, baru saya benar. Makanya kan, seperti kalau kita mau dulu lagi rame-ramenya hoax itu, kalau saudara mau sharing berita itu ya dari situs yang terpercaya lah, itu paling aman gitu. Ya. Nah, ini membuat kita mudah memahami 1 Yohanes ini. Jadi kalau ini adalah surat, ya, kalau dia adalah jelas surat, kita tahu ada pembukaannya, ada ucapan syukur. Oh, tubuhnya di sini, isi suratnya di sini. Terus ada salam penutup. Ya, paling tidak isi itu menjadi penting. Ya, walaupun minggu lalu Pak Surip mengajak kita berpikir bahwa di dalam surat Paulus ada hal yang menarik, bahwa ucapan syukur atau thanksgiving itu punya penelitian terakhir mengatakan dia punya bobot yang jauh lebih besar daripada sekedar satu attachment, bahwa ini adalah ucapan syukur harus ada. Karena ucapan syukur itu bisa meng-guide apa yang Paulus mau sampaikan, memberikan landasan teologis dan sebagainya. Ya, sekarang para ahli makin menghargai ini ucapan syukur itu. Ya, nah kalau kita tahu genre-nya, tapi kalau kita nggak tahu genre-nya seperti ini, memang kita butuh ekstra ini, jadi memahaminya seperti apa. Ya, bersyukur bahwa 1 Yohanes cukup plain, ya, walaupun cukup dalam, tapi cukup mudah dimengerti, ya, bahwa gerakan-gerakan yang sulit dalam 1 Yohanes ini adalah orang memahami sebenarnya strukturnya itu seperti apa. Karena seringkali satu bahan itu muncul kayak berulang. Di awal ada dosa, nanti di pasal 3, pasal 4 ada dosa. Di awal ada terang, nanti di belakang ada terang. Gitu. Jadi itu yang membuat orang berpikir, apa ini sirkular, jadi argumentasinya adalah berulang 2 kali, atau apa. Ya. Apakah ini sebuah khotbah, ya, atau apa. Nah, sebelum saya masuk ke Ibrani, saya ingin menunjukkan sedikit mengenai relasi surat-surat umum dan surat-surat Paulus. Surat-surat umum itu berusia lebih tua, dalam arti dia ditulis lebih kemudian daripada surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus itu bahkan sudah disinggung di dalam 2 Petrus 3, 15-16. Jadi kalau kita petakan itu, surat-surat umum ini memang ditulis setelah surat Paulus itu sudah established, kumpulan surat Paulus sudah established. Maka dalam 2 Petrus 3 ayat 15-16 dikatakan bahwa memang ada yang sulit dibaca dari tulisan saudara kita Paulus, sehingga karena sulit dibaca, orang kemudian mengartikan dengan salah, gitu ya, menyalahartikan, ya, kira-kira bahasa seperti itu. Mungkin nanti kita bisa lihat, silakan dibaca begitu ya. Sehingga ada unsur surat itu sudah dibaca di dalam jemaat yang dilayani oleh Petrus,
surat itu sulit dibaca dan menimbulkan kesalahpahaman. Gitu. Nah, itu akan membuat kita ke nomor 3. Yang kedua, surat umum itu dituliskan kepada jemaat yang baru. Surat Paulus itu jemaat yang baru didirikan. Jadi memang relatif singkat sih. Maka surat-surat Paulus kan ditulis lebih awal. Jadi begitu jemaat didirikan, dalam 1-2 tahun Paulus menulis surat. Nah, tapi karena surat-surat umum ini ditulis lebih kemudian, berarti jemaat itu adalah hasil misi itu sudah lebih established. Makanya masalahnya mungkin sudah lebih erat. Masalah sosial, masalah masyarakat, ya masalah ketahanan hidup, termasuk kalau kita bicara mengenai surat Ibrani atau kitab Ibrani, ketahanan hidup di dalam penderitaan, ya konteks dengan tetangga, bagaimana hubungan suami istri dalam perkawinan. Nah, itu ada banyak di surat-surat umum itu. Nah, surat-surat umum dapat menjadi pendamping yang baik bagi surat-surat Paulus. Maksudnya pendamping begini, paling tidak mengimbangi surat-surat Paulus. Perjanjian baru bukan hanya surat-surat Paulus. Ya, itu tadi bilang ya, seringkali surat-surat umum itu jadi dalam tanda kutip kurang dibaca, anak tiri begitu ya. Kenapa? Karena orang begitu terkagumnya dengan surat Paulus, ya memang luar biasa. Ya, tapi jangan lupa bahwa surat-surat umum ini memberikan satu mengimbangi, lalu bahkan dia memberikan dukungan kredibilitas terhadap surat-surat Paulus. Ketika orang membaca 2 Petrus 3 ayat 15-16, orang mengerti bahwa memang surat Paulus ini adalah surat yang sudah diterima dan dibaca dan menjadi bahan pengajaran. Ya, ketika disebut di dalam 2 Petrus. Jadi memberikan kredibilitas. Bayangkan ya, Paulus ini kan sebenarnya begini. Paulus ini kan orang penganiaya jemaat ya, walaupun dia pintar, dia Helenis, dia Yahudi, dia Romawi, tapi dia itu adalah seorang penganiaya jemaat. Jadi tetap pada masa itu tuh awal-awal terutama itu kan banyak tantangan juga ya orang untuk menerima Paulus. Jadi surat-surat umum ini ketika mengutip, menjustifikasi, memberikan kredibilitas, penting bahwa surat Paulus itu juga diterima. Tapi yang paling signifikan itu adalah dia menjelaskan kesalahpahaman orang dalam baca surat-surat Paulus. Jadi kembali tadi ya, bahwa di dalam 2 Petrus dikatakan surat Paulus itu sulit dibaca sehingga orang salah mengerti. Nah, seringkali ini menjelaskan kesalahpahaman itu. Ya, menjelaskan kesalahpahaman itu. Misalnya di Yakobus gitu. Paulus itu memang menekankan iman tanpa iman dan kita diselamatkan bukan karena perbuatan Taurat. The works of the law, perbuatan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Tapi Yakobus mengatakan iman itu juga tanpa ada perbuatan itu mati. Jadi memang ada kalau kita hanya baca Paulus bisa muncul satu pikiran bahwa Paulus itu sangat muncul bisa kesalahpahaman bahwa Paulus itu sepertinya menganggap enteng perbuatan, walaupun dia nggak begitu. Ya, Roma 6 mengatakan kita harus jadi senjata kebenaran. Ya, Roma 9, 10 itu juga bicara mengenai bagaimana perbuatan kita. Hari telah siang, tinggalkan perbuatan kegelapan. Sebenarnya dia sangat menekankan itu. Ya, tapi mungkin karena tekanan yang sangat kuat terhadap iman, maka muncullah orang berpikir bahwa ini imannya. Nah, ini Yakobus sebenarnya bisa melengkapi. Melengkapi dalam hal lain apa? Kalau kita baca Perjanjian Baru, mungkin surat Paulus itu sangat personal. Ya, sangat personal. Hubungan kita dengan Allah, keselamatan kita, pertobatan kita, pengampunan dosa kita, itu yang banyak ditekankan. Kalaupun dia ada bagian-bagian perilaku-perilaku, itu juga masih konteksnya cukup personal. Tapi waktu di surat-surat umum, kita bisa melihat satu suasana yang lebih luas gitu. Ya, Petrus bicara hubungan suami istri, tapi juga ketatan terhadap pemerintah, sikap terhadap masyarakat. Ya, kemudian Yakobus juga bicara hubungan industrial, pertanahan, agraris antara kelompok kaya dan kelompok miskin, ya, antara para pekerja, ya, antara orang harus berhikmat. Jadi lebih luas sih. Menurut saya ini satu bagian yang sangat penting. Ya, kita bisa memahami itu lebih luas. Terakhir saya akan masuk ke bagian Ibrani.
Ibrani ini pertama dia tidak lagi dianggap sebagai tulisan Paulus, ya. Memang dari awalnya dari sejarah gereja dalam kanon itu dia, saya katakan itu ada perdebatan dalam waktu kanonisasi, itu sebenarnya ada perdebatan. Bahkan tadi Martin Luther pun menganggap ini second class di bawah. Tadi kalau ingat diagram dia itu di bawah. Tapi masalah menjadi selesai ketika para kanonisasi pertama melihat ini ada surat dari Paulus nih. Ini Paulus. Gereja Timur kemudian diikuti Gereja Barat. Tapi sebenarnya dari awal juga sebenarnya ini sudah dikatakan bahwa kepenulisannya ini sampai Origen mengatakan hanya Tuhan yang tahu. Gitu ya. Origen seorang biblical scholar, ya. Origen ini orang luar biasa. Dia orang yang sangat menekankan juga Alkitab gitu ya. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, tapi sekarang para ahli sudah lebih kepada ini bukan tulisan Paulus. Walaupun demikian, poin yang ketiga saya ini pengajarannya dibangun dari tulisan Paulus, tapi dikembangkan dengan tema yang berbeda. Jadi walaupun bukan ditulis oleh Paulus, tapi erat kaitan. Misalnya begini, Paulus bicara mengenai atonement, penebusan, mengenai korban, ya korban. Di Ibrani bicara mengenai Yesus sebagai korban, itu nggak muncul di Paulus, ya. Atau Yesus sebagai imam, ya. Yesus sebagai imam itu nggak, apalagi Yesus sebagai imam besar melalui aturan dari Melkisedek, ya. Paulus bicara mengenai Yesus berkorban bagi kita, tapi tidak se-vivid, sejelas Ibrani yang mengatakan Yesus seperti satu korban itu digambarkan dengan begitu jelas. Gitu ya. Jadi Ibrani ini relasinya dengan Paulus kuat, walaupun dia bukan ditulis oleh Paulus. Karena itu juga kita nggak tahu ya, tadi Origen mengatakan hanya Tuhan yang tahu penulisnya. Tapi kalau kita baca suratnya, kita tahu ini konteksnya ini orang Kristen Yahudi. Ya, ditulis oleh orang Kristen Yahudi diaspora, penerima juga adalah orang-orang Kristen Yahudi. Nah, yang menarik mungkin kita bisa membantu memahami tulisan Ibrani selain bahwa memang isinya sangat mendalam, ya. Isinya sangat mendalam. Bicara poin besarnya adalah Yesus itu lebih tinggi dari segala sesuatu, begitu. Kalau kita lebih tinggi dari musal, dari malaikat, dari imam, ya. Yesus lebih tinggi dari segala sesuatu. Tapi dalam posisi yang mendalam ini, bagaimana kita memahami bagian-bagian itu? Nah, Marshall mengamati ada dua karakteristik dalam struktur penyampaian dalam surat Ibrani. Pertama, adanya pemunculan materi secara bergantian. Jadi, ada materi pengajaran mengenai Kristus, ada nasihat, ya. Jadi ada pemaparan Alkitab, ada aplikasi, gitu. Lalu yang kedua, argumen itu semua itu berpusat pada teks kitab suci. Ya, nah ini satu karakteristik. Sehingga muncul satu pemikiran begini. Bisa dikatakan Ibrani ini adalah khotbah. Sekarang awalnya Ibrani itu dianggap sebagai surat. Ya, surat karena memang betul sih di dalam Ibrani pasal 13 ayat 22 sampai 25 memang ditulis sekalipun pendek saja suratku. Jadi ada unsur memang ini adalah surat, ya. Lalu bentuknya juga seperti surat. Tadi surat itu ada penutup yang isinya salam-salam. Ini juga di ayat 24 gitu. Salam, sampaikan salam kepada siapa, ya, dan kasih karunia seperti surat. Tapi para ahli sekarang juga melihat bahwa selain surat, sebenarnya dia ini mirip sebuah khotbah. Nah, ini menurut saya mendapat bagian ini, saya merasa cukup membantu untuk memahami, ya. Dan ini sesuai dengan apa yang diamati Marshall, ya. Marshall ini yang dia mengatakan khotbah. Kenapa? Karena dalam setiap bagian itu kayak ada blok-blok, dan di mana blok-blok itu ada teks kitab suci, argumen dibangun dari kitab suci, ada khotbahnya, pemaparan mengenai kitab suci, ada aplikasinya. Itu. Ya. Sebagai satu contoh begini, dari pasal 3 ayat 1 sampai 4, 12 ini kayak satu khotbah, satu blok. Ada pendahuluan, ada teksnya, yaitu dikutip dari
Mazmur 95 ayat 7 sampai 11. Lalu ada eksposisi teks. Lalu ada himbauan atau kesimpulan akhir. Ya, saudara bisa lihat di buku ini, bukunya Marshall, Travis, dan Paul. Ya, ini juga disarankan oleh Pak Surip. Saya kira ini buku awal yang simple tapi baik gitu. Ya, simple. Apalagi sekarang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, dia akan kelihatan bagaimana surat Ibrani itu dipetakan dalam berbagai bagian khotbah. Nah, kalau kita ikuti, itu tadi bilang kalau kita surat-surat umum selain dari konteks sosial, kalau kosakata, menemukan genre atau ragam sastra, ragam surat ini, tulisan ini membantu untuk kita memahami itu kayak bit by bit, sepotong. Ya, ini sebagai satu contoh. Tapi nanti kita bisa lihat lebih lanjut, dia memetakan itu secara lengkap di sini. Ya, Pak Johan, saya sampai di sini, Pak. Terima kasih banyak, Pak John Lee. Kita bersyukur sekali. Tugas Pak John Lee sungguh tidak mudah karena surat yang dibahas sebenarnya cukup banyak dan kompleks ya, apalagi kitab Ibrani. Tapi Pak John Lee bisa meringkaskan, mengkompakkan sedemikian rupa sehingga kita bisa memperoleh gambaran yang saya kira sangat baik tentang surat-surat ini. Meskipun memang karena waktu yang sangat terbatas, ini baru bisa dibilang sebagai pengantar, ya, pendahuluan. Kita sudah belajar karakteristik atau ciri-ciri dari surat-surat Katolik atau surat-surat umum dan juga kitab Ibrani, dan kita juga belajar hal-hal apa yang kita harus perhatikan ketika kita membaca kitab-kitab itu. Ya, jadi hal-hal apa yang bisa membantu kita untuk bisa mengerti isi surat itu, konteksnya, situasi penerima surat itu, hal-hal yang penting untuk kita pelajari sebelum kita mengerti lebih lanjut surat-surat itu. Terima kasih ya Pak John Lee untuk pembahasannya yang sangat baik. Ya Pak John Lee, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Yang pertanyaan yang masuk memang baru sedikit nih, cuma baru 3 ya, kita harapkan kalau nanti ada bisa diteruskan lagi pertanyaan ini. Dan bahkan 2 pertanyaan pertama ini kelihatannya tidak terkait langsung dengan materi malam ini, tapi nggak apa-apa, kita juga tetap bisa tanyakan kepada narasumbernya. Di tempat saya ada 1, Pak. Tadi ada yang gitu. kirim ke tapi nggak apa-apa. Nanti Pak Johan dulu saja. Oh, oke. Baik. Yang pertama, Pak, mungkin gara-gara tadi Pak John Lee mengawali dengan menyebut-nyebut Deuterokanonika, jadi ini tanyaannya soal Deuterokanonika nih. Mengapa kitab Deuterokanonika tidak dimasukkan ke dalam Alkitab Kristen, Pak? Itu pertanyaan ini. Ya, terima kasih Pak Johan. Jadi, pada saat reformasi, kita tahu Martin Luther itu kan reformasi ya, mana reformasi waktu itu bisa dikatakan dari gereja Katolik, walaupun sebenarnya ya cuma ada satu gereja di Katolik di Roma saat itu. Martin Luther itu kemudian mempromokan untuk kembali ke Alkitab gitu, ya. Terutama dia itu sangat menekankan juga kembali ke Alkitab bahasa asli. Ya, kita tahu kalau dulu bahasa Katolik itu menggunakan bahasa Latin, Alkitab yang disebut dengan Vulgata. Terjemahan Vulgata, tapi Luther itu masuk ke bahasa asli, bahasa Ibrani. Nah, tradisi orang Ibrani itu hanya memang mengakui 39 kitab sebagai Alkitab. Singkatnya begitu. Jadi orang Israel itu di dalam dalam keyakinan mereka, Alkitab Ibrani itu hanya ada 39 kitab, sama seperti yang kita kenal. Ya, yang lebihnya itu tidak dikenal oleh orang Israel, atau paling nggak mereka tahu tapi mereka tidak anggap itu sebagai Alkitab yang otoritasnya sama dengan 39. Nah, dari mana kitab-kitab itu muncul? Itu adalah itu ada sejarahnya ketika Alkitab Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang kita kenal sebagai Septuaginta, ya, mulai abad ketiga sebelum Masehi sampai kira-kira abad pertama sebelum Masehi. Waktu diterjemahkan Ibrani ke Yunani, karena ada kebutuhan jemaat saat itu sudah banyak tidak mengerti bahasa Yunani, di situ muncul juga waktu hasilnya itu ada 2. Satu, ada beberapa Alkitab
yang bukan dari 39 itu ikut diterjemahkan. Lalu juga ada juga yang dikelompokkan juga kitab-kitab lain yang selain dari 39. Jadi waktu menjadi Vulgata itu atau Septuaginta itu lebih dari sekedar 39. Nah, memang Alkitab Septuaginta ini sebenarnya penting sekali karena selama 1.500 tahun itulah Alkitab itu tuh banyak dipakai di dalam kekristenan. Bahkan Paulus waktu dia menulis surat-suratnya hampir pasti bahwa Alkitab dia itu Alkitab yang Septuaginta itu yang ada mengandung bukan hanya kepada 39 kitab, tapi ini dalam versi bahasa Yunani. Ya. Jadi intinya dalam sejarah yang cukup panjang itu dipakai. Nah, waktu Luther ingin kembali ke Alkitab, dia bilang kita kembali ke Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Ibrani, dan Alkitab Ibrani hanya ada 39 kitab, maka kita pakai itu. Ya, jadi sebagai gereja reformasi, gereja Protestan yang mengikuti tradisi reformasi, ya Luther, Calvin itu memang jadi gereja Kristen itu tidak bukan berarti kitab-kitab itu tidak berguna begitu ya. Kita membaca itu, kita mempelajari itu, kita mendapat manfaat dari konteks, khususnya konteks sebelum Perjanjian Baru, berapa ratus tahun sebelum Perjanjian Baru itu ada sejarah-sejarah yang penting. Hanya kita tidak melihat bahwa itu adalah kitab suci, dalam arti otoritasnya sama dengan Alkitab Perjanjian Lama yang 39 kitab, dan itu sesuai dengan tradisi orang Yahudi, ya bangsa Israel itu. Jadi begitu Pak Johan, mungkin secara singkat seperti itu. Oke, terima kasih ya. Semoga itu bisa menjawab kenapa kumpulan kitab Deuterokanonika atau yang seringkali disebut apokrifa ya, itu tidak masuk ke dalam kanon Alkitab orang Kristen. Ya, kalau tadi pertanyaan tadi terkait dengan apokrifa Perjanjian Lama, maka pertanyaan kedua ini terkait dengan apokrifa Perjanjian Baru ya. Jadi pertanyaannya kenapa ada kitab-kitab lain seperti Thomas dan lain tidak dimasukkan ke dalam kanon? Nah ini. Ya ini juga menarik ya. Ada apokrifa Perjanjian Baru seperti Injil Thomas, gitu ya. Injil Thomas itu salah satu yang cukup menguncangkan waktu ditemukan, gitu. Ya, Injil Thomas. Kalau mungkin buat kita yang ini ada selain 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu sebenarnya dalam studi itu ditemukan ada Injil Thomas, Injil Petrus, gitu ya. Ada Injil yang lain juga, gitu, yang pakai istilah Injil. Maksudnya Injil itu sebenarnya sebuah bentuk tulisan gospel. Jadi ada satu jenis model tulisan yang disebut Injil. Gitu. Jadi, nah, tapi pertama begini, 4 Injil itu tuh sebenarnya sangat tua. Jadi gereja mula-mula dari sangat awal itu sudah menerima bahwa Injil itu hanya ada 4. Itu sangat luar biasa. Jadi orang Kristen mula-mulanya hanya 4. Sampai ada, saya lupa nama Bapak Gereja, dia mengatakan begini, seperti arah mata angin itu ada 4. Yang utama kan 4 ya, utara, selatan, timur, barat. Demikian Injil Yesus Kristus juga hanya ada 4. Jadi itu satu penting, bahwa gereja mayoritas atau gereja mula-mula itu melihat bahwa Injil itu hanya 4. Nah, lalu kenapa ada Injil lain? Ya bisa, orang menulis itu. Sekali lagi itu sebagai sebuah genre, sebuah model tulisan seperti novel, kan ada orang banyak bisa menulis novel, menulis tentang biografi gitu. Ini Injil gitu ya. Nah, dari mana? Contoh misalnya Thomas. Thomas ini kan dia satu Injil yang berisi banyak hanya perkataan-perkataan. Dia nggak ada ceritanya, nggak ada narasinya. Dia perkataan-perkataan, dan orang menyelidiki ada kedekatan dengan perkataan-perkataan yang muncul di dalam keempat Injil yang ada di Alkitab. Sehingga orang berpikir, apakah Injil Thomas ini sumbernya yang dipakai orang ketika para penginjil itu menulis 4 Injil itu. Ya, itu dulu sempat dipikir teorinya seperti itu. Tapi kemudian setelah orang pahami, ternyata Injil Thomas ini nggak seperti itu. Ya, kebanyakan Injil-Injil Perjanjian Apokrifa Perjanjian Baru ini sebenarnya keluar dari kelompok-kelompok yang latar belakang aliran sesat, dalam arti aliran Gnostik pada saat itu.
ya. Jadi bisa dibilang ini kelompok-kelompok sempalannya kekristenan gitu. Kalau kita bicara kekristenan utama, mereka hanya kenal 4 Injil. Tapi kan ya namanya setiap agama itu kan pasti punya yang besarnya, lalu nanti ada yang kelompok inilah, kelompok ini yang banyak ajarannya itu justru nggak sesuai dengan yang utama. Nah ini yang kemudian memproduksi Injil-Injil itu. Ya, salah satu cirinya apa? Agama Gnostik itu kan menekankan bahwa ada pengetahuan yang tersembunyi. Ya, agama Gnostik itu mengatakan Allah Maha Kuasa memberikan pengetahuan yang tersembunyi kepada orang tertentu, dan lewat pengetahuan tersembunyi itulah dia mendapat jaminan bahwa diselamatkan. Nah, di dalam Injil Thomas itu juga disebutkan begitu, bagaimana Allah kemudian menampakkan diri kepada penulis dan memberikan satu rahasia yang hanya boleh diketahui oleh penulis. Nah, itu salah satu ciri. Ya, sehingga sekarang sih orang udah yakin sekali salah satu kandidat yang paling kuat itu memang Injil Thomas. Injil Thomas itu orang ini bukan ini adalah asalnya dari Gnostik. Jadi ini dari bukan kekristenan mayoritas. Kalau hari ini kayak bukan kekristenan ini, tapi mungkin atau gini ya, kalau misalnya di Indonesia ini bukan dari agama yang ada, tapi ini dari kerajaan Sunda gitu kan, Sunda Empire. Nah, itu dia kan punya kitab-kitabnya juga gitu. Atau ajaran apa. Nah, itu tuh. Ya, cuma memang kan setelah orang meninggal, Injil itu tersimpan, waktu ditemukan tulisan itu orang kan harus menggali dulu nih, ini apa ini, sehingga apalagi dia juga pakai nama Injil. Ya, jadi ya yang sebenarnya fakta yang mencengangkan itu adalah bahwa dari awal itu Injil memang cuma 4. Itu sudah diberikan kesaksian yang kuat. Ya, sehingga Injil-Injil ini banyak. Ada satu lagi Injil Yudas ya. Nah, Injil Yudas ini sebenarnya Injil modern yang setelah ini kan ada kaitan dengan ajaran Islam ya. Ada diskusi. Nah, Injil Yudas ini dilihat ini sebenarnya tulisan abad ke-6, abad ke-7. Jadi walaupun dia pakai nama Injil, ini bisa dibilang bukanlah terlalu jauh. Yang paling kuat itu adalah Injil Thomas itu sempat diskusi yang kuat ya, tapi kemudian sekarang orang hampir yakin bahwa itu adalah Gnostik itu kayak kelompok sempalannya gitu Pak Johan. Ya, menarik sekali analogi Pak John Lee ya dengan kitab-kitab ya yang sempalan seperti dari Sunda Empire gitu ya. Iya, jadi ya apokrifa Perjanjian Baru ini memang harus dimengerti dengan baik saya kira oleh setiap orang Kristen, karena kalau kita nggak mengerti justru banyak pihak yang dari kekristenan sendiri yang suka memakai isu ini, yang mengatakan ini kitab-kitab yang justru disembunyikan, ditekan oleh pemimpin-pemimpin gereja mula-mula yang hanya ingin menonjolkan Yesus seperti yang mereka mau begitu ya. Ya, jawaban Pak John Lee itu semoga mencerahkan kenapa kita tidak menerima itu dalam kanon kitab suci kita atau perjanjian baru kita. Ada kecenderungan ini sih Pak Johan, memang manusia itu senang dengan sesuatu yang baru gitu. Yeah. Jadi seolah-olah yang datang baru ini pasti yang benar, itu yang harus hati-hati. Yeah. Jadi kalau kita tuh kan suka kalau yang sudah lama udah ini jadi bosen ya, pengen yang baru kan. Manusia tuh pengen baju baru, pengen rumah baru. Jadi begitu ketemu baru ada excitement-nya, padahal belum tentu itu benar. Jadi harus lebih hati-hati. Betul sekali ya, itu ada kecenderungan manusia begitu. Iya. Oke Pak, kita lanjutkan 2 pertanyaan berikut ini terkait dengan rasa penasaran terhadap penulis Ibrani, identitas penulis Ibrani ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama nih, bagaimana tanggapan Bapak tentang Ibrani pasal 5 ayat 12 dan 13 yang secara jelas mirip tulisan Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 2. Saya bacakan ya Pak, Ibrani 5 ayat 12 dan 13. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, ya, dia bandingkan dengan 1 Korintus 3 ayat 2,
Paulus menulis, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang kamu belum dapat menerimanya. Nah, pertanyaannya, apakah ini dapat mendukung bila Ibrani ditulis oleh Paulus? Ya, itu tidak. Tapi Ibrani tidak lepas dari Paulus. Tadi katakan Ibrani itu sebenarnya dia masih lanjutan dari Paulus dalam tanda kutip ya. Artinya dia itu masih dipengaruhi oleh Paulus, tapi dia mengembangkan ke dalam satu konteks yang berbeda yang dihadapi. Gitu. Jadi kalau dikatakan itu karena sama itu ditulis oleh Paulus, saya sih lihat tidak. Karena ada banyak bagian yang justru bedanya lumayan. Gitu. Seperti konsep bahwa Yesus sebagai imam besar itu sama sekali nggak pernah muncul di Paulus. Konsep sepenting itu kalau memang itu adalah Paulus, harusnya itu bisa muncul. Ya, jadi kalau saya lebih melihat Ibrani ini dipengaruhi oleh tulisan Paulus, makanya ada kosakata yang sama, susu ya, 1 Korintus 2 Korintus itu, tapi dia menggunakannya dalam satu situasi yang lain ya. Kita tahu Ibrani itu kan situasinya jemaatnya sedang terancam karena penderitaan, mereka terancam untuk meninggalkan iman mereka kembali ke agama Yahudi begitu. Nah, maka penulis itu mau menekankan bahwa Yesus itu adalah superior di atas semua yang lain. Ya, superior terhadap bahkan malaikat, terhadap korban dan semua itu yang harus diikuti. Ya, untuk hal itu sama, bagaimana menjelaskan itu sama? Karena sebenarnya dia memang mungkin kalau dibilang murid terlalu kuat ya, tapi kelihatannya jelas dia dipengaruhi oleh Paulus. Makanya ada bahasa juga penebusan gitu ya. Korban ada campuran, tapi memang kalau dibilang Paulus mungkin terlalu agak sulit sih, karena perbedaannya juga sangat kentara. Baik, makasih. Ya, jadi hanya karena ada beberapa istilah yang sama itu tidak selalu harus disimpulkan bahwa penulisnya pasti sama gitu ya. Apalagi ini konteksnya berbeda juga. Nah, pertanyaan berikutnya tadi saya bilang masih soal penulis Ibrani. Apakah bukti internal dari kitab Ibrani sendiri belum bisa mengarah kepada satu nama penulis, atau memang para sarjana biblika sudah sepakat penulisnya anonim? Itu, Pak. Iya, ada muncul dalam sejarah itu memang ada muncul usulan-usulan gitu, ya, usulan-usulan. Tapi yaitu tidak tidak ada kesepakatan. Ya, pertama memang ada yang mengatakan itu kan Paulus ya, awal-awal itu Paulus. Tapi kemudian orang lihat kayaknya kalau Paulus ini kayaknya agak sulit. Ada yang juga mengatakan itu adalah Priscilla ya, Aquila yang laki-laki ya, suaminya ya. Ada yang katakan itu mungkin sejarah ahli Jerman. Ada yang mengatakan Apolos. Ada yang mengatakan Silas atau Silvanus. Bahkan ada yang mengatakan Maria Ibu Yesus. Gitu. Ya, ada yang mengatakan Barnabas. Jadi terlalu banyak pilihan, bukan terlalu banyak pilihan. Maksudnya opsinya begitu banyak, sementara datanya itu sulit untuk mengerucutkan begitu. Ya, makanya memang sulit sih untuk dari bukti internal itu. Yang biasanya para ahli lakukan adalah potretnya apa. Dari bukti internal itu, potretnya adalah jelas si penulis ini seorang Kristen Yahudi. Tapi dia punya pemahaman tentang dunia Helenisnya juga sangat kuat. Gitu. Ya, nah itu yang paling sampai di situ sih. Siapa yang Kristen Yahudi? Ya Barnabas, Apolos, semua kan orang Yahudi yang menjadi Kristen gitu. Ya, jadi memang agak sulit sih. Betul. Sampai sekarang bisa dikatakan gini, para ahli sampai sekarang sudah mengatakan ya seperti Origen lah. Hanya Tuhan dan penulisnya yang tahu gitu, tapi kita nggak tahu penulisnya siapa gitu. Dan ya bukan berarti tanpa penulis itu kita nggak bisa mengambil manfaat yang sangat luar biasa dari Ibrani ya. Ajarannya kan tetap, keberadaannya dalam kanon Perjanjian Baru itu udah nggak bisa diragukan lagi. Ajarannya sangat baik. Gitu. Ya, jadi memang tetap misteri dan kelihatannya para ahli sudah sepakat itu memang anonim. Ya. Tidak perlu dicari. Iya, nggak perlu dicari lah. Berhenti mencari mereka kayaknya. Betul ya. Pak Johan, ada satu yang mungkin dikirim ke saya, itu dia bilang begini, pertanyaannya apakah orang miskin di dalam Yakobus itu benar-benar miskin secara literal atau miskin secara rohani?
kalau lihat di dalam konteks Yakobus yang sangat menekankan kehidupan sehari-hari, saya lihat sih lebih kepada apa namanya literal, ya. Jadi misalnya Yakobus itu menekankan dia banyak menekankan hikmat, dia menekankan bagaimana kehidupan yang benar itu. Dan dalam hal ini adalah dia menekankan bagaimana orang kaya harus bersikap terhadap orang miskin yang umumnya kan mengalami penindasan, ya, tidak selalu, tapi ya karena perbedaan tingkat itu mengalami itu. Ya, jadi memang ada real sih. Maksudnya gini, Yakobus ini memang sedang menjelaskan atau menangani satu situasi di mana memang terjadi masalah secara sosial antara orang Kristen yang kaya dan yang miskin. Ya, sehingga saya dalam itu saya lihat sih memang ini lebih dibaca secara literal. Kalau kita baca secara rohani, maka nggak fit juga gitu dengan apa kenapa ada konteks nasihat kepada orang kaya. Gitu. Ya. Ada satu pertanyaan barusan masuk saya. Kalau penulis Ibrani anonim, apakah tidak bertentangan dengan kriteria penulis PB yang valid yang untuk diterima? Oh, oke. Jadi kan memang di dalam kanonisasi, ya, kanonisasi itu salah satu kriterianya kan penulisnya harus jelas. Ya, penulisnya harus jelas. Saya sih melihat begini. Kalau mau kita apa namanya strict dengan kriteria itu, sebenarnya misalnya Yohanes itu sekarang pun orang diskusi nih. Memang nama Yohanes itu kan cukup banyak, ya. Wahyu itu ditulis oleh Yohanes. Lalu di 2 Yohanes itu ada penatua Yohanes. Jadi paling nggak ada 2 orang Yohanes nih yang penting pada masa itu. Ya, Yohanes yang penulis rasul dan juga Yohanes yang seorang disebut penatua. Apakah itu orang yang sama? Apakah itu 2 orang yang berbeda? Karena itu juga sebenarnya juga didebatkan. Saya bilang waktu awal-awal itu memang dia dimasukkan karena jelas dianggap ini adalah dari Paulus. Ya. Dalam sejarah kanon itu memang awalnya itu Paulus. Gitu. Ya. Itu bisa dibilang itu membuat dia dimasukkan. Tapi kalaupun misalnya surat itu, menurut saya begini, yang paling penting itu sebenarnya dari isinya. Untuk menentukan itu adalah dan pemeliharaan pekerjaan Tuhan ini kan ajaib, ya. Ada hal-hal yang mungkin orang manusia itu kerjakan, tapi sebenarnya Tuhan dengan cara yang lain memakai apa yang dikerjakan manusia untuk kepentingannya gitu. Bahkan even manusia itu tidak tahu jelas benar-benar apa yang dia kerjakan. Jadi dengan cara yang ajaib itu sebenarnya membawa Ibrani ini masuk untuk tetap diterima dalam kanon, dan itu betul. Artinya kalau kita lihat ajarannya itu sangat ortodoks gitu, sangat sehat, sangat sesuai dengan iman Kristen yang dipegang oleh para rasul gitu. Ya. Jadi memang karena ini terjadi perubahan sih, ya, mulanya gereja timur, gereja barat menganggap itu Paulus lalu diterima. Gitu. Kalau sekarang para ahli kemudian memikirkan kembali, ya, sekali lagi ini kan diskusi juga, ya, sekali ini diskusi. Hari ini mungkin ada orang masih berpegang itu Paulus, tapi memang saya katakan bahwa dalam diskusi akademik yang lebih luas umumnya sih udah tidak terima itu Paulus. Gitu. Ya. Melanggar aturan kanonisasi enggak? Saya lihat begini, waktu diambil itu kan memang itu kan Paulus. Ya. Tapi kalau sekarang orang kemudian berpikir, ya ini kan diskusi, ya, diskusi yang bisa terjadi terus-menerus secara dinamis begitu. Mungkin kita harus tunggu sih nanti sampai Tuhan Yesus datang, kita tanya ini sebenarnya yang menulis ini siapa gitu, ya. Artinya itu kan sesuatu yang memang kalau para bapak gereja pada masa lalu mengatakan Paulus, tapi kan itu juga berkembang. Kita kan mempelajari juga isinya, mempelajari kosakatanya, mempelajari bahasanya. Salah satu yang mungkin begini, saya ngomong di kelas Yunani, saya bilang begini, kalau kita baca bahasa Indonesia,
itu kayaknya satu orang menulis dari perjanjian dari kalau kita baca pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kita bisa mengatakan gini, satu orang menulis dari mulai Matius sampai Wahyu. Karena cara bahasanya sama, kosakatanya sama, kalimatnya sama, yaitu kalimat penerjemah. Tapi kalau kita masuk ke dalam teks Yunani, itu kadang-kadang sulit untuk melihat itu. Ya, sama kayak kita membandingkan hari ini ada si penulis misalnya kalau saya dia orang agak tua, W.S. Rendra menulis novel misalnya ya, sama saya menulis itu pasti beda banget itu cara menulisnya gitu. Ya, cuman karena terjemah kita itu jadi agak sulit untuk melihat perbedaannya gitu. Ya, jadi makanya perlu banyak bahasa Yunani ya. Kita memang harus supaya kita bisa menghargai kesulitannya ataupun kekayaannya gitu. Satu teks dengan teks yang lain sehingga kita bisa lebih masuk dalam dinamika pergulatan para ahli. Orang-orang yang berpikir ini bukan Paulus juga ada orang-orang yang sebenarnya orang yang mencintai Tuhan. Mereka berusaha untuk setia kepada apa yang dilihat. Dan karena mereka orang yang melihat langsung ke Iber Yunani, mereka akhirnya berpikir ya sebenarnya kita bisa lihat juga tadi saya bilang konseptualnya itu kok nggak muncul gitu. Ya, tapi sekali lagi menurut saya sih ini masih diskusi ya. Walaupun kita bilang mayoritas ahli mengatakan ini, ya biarlah kita tetap terbuka kepada diskusi itu. Terlepas daripada siapa penulisnya, kitab itu udah dapat tempat yang tepat di dalam kanon Alkitab gitu sebagai Alkitab orang Kristen. Itu Pak Johan. Memang ini satu diskusi yang terus berlangsung juga. Makasih Pak John Lee. Ya tadi kalau bicara soal kriteria kanonisasi, saya kira justru di sisi lain kita bisa melihat bahwa memang manusia tidak mungkin menetapkan kriteria kanonisasi. Dan pada akhirnya kita harus kembali kepada Tuhan sebagai sang kanon itu sendiri. Dia yang menentukan kitab mana yang masuk dalam pemeliharaannya itu masuk dalam koleksi kitab-kitab suci yang disebut berotoritas atau kanon ya. Seperti yang John Calvin katakan, saya bisa bacaan kutipannya, bilang buku-buku ini maksudnya kanon perjanjian baru, ini yang Tuhan telah tetapkan untuk diperlukan untuk gerejanya, telah diseleksi melalui pemeliharaannya untuk diingat seterusnya, itu kata John Calvin. Jadi memang akhirnya kita harus kembali kepada Tuhan yang menciptakan kanon itu, bukan manusia yang menentukan kitab mana yang ini. Meskipun Tuhan memakai sejarah gereja untuk melakukan hal itu, gitu ya. Baik, saya lanjutkan Pak. Masih ada 3 pertanyaan yang ada pada saya. Ini kita masuk ke dalam diskusi yang perdebatan yang panjang tentang salah satu isu penting dalam Ibrani nih, yaitu murtad nih Pak. Terkait kitab Ibrani sebagai surat umum yang ditujukan kepada orang Kristen yang sudah lebih lama dan sedang menghadapi pergumulan iman yang kompleks, apa yang dimaksud dengan pernyataan dalam Ibrani 6 ayat 4-6 tentang murtad? Apakah murtad itu sudah terjadi atau belum terjadi sebagai peringatan saja, dan apakah orang yang sungguh percaya dapat murtad? Kalau saya melihat dari segi ini ya, ini Alkitabnya ini, saya melihat ini sebuah peringatan yang sangat keras, gitu, ya, sangat serius, gitu, sangat serius. Jadi sudah terjadi belum? Ya, sudah terjadi belum? Tapi ini ada satu peringatan yang sangat keras bahwa karena mereka ini dalam ambang untuk mundur gitu, untuk mundur ya, untuk mundur, sehingga ini satu peringatan yang sangat keras untuk katakan jangan. Jadi ini bukan sesuatu yang sudah terjadi, tapi ini adalah sebuah peringatan. Ya. Peringatan itu begitu keras sehingga memang bahasanya itu sepertinya itu ya bisa, makanya ini juga beragam penafsiran ya, bahwa ada yang mengatakan sudah terjadi, ada yang mengatakan ini sebuah peringatan yang tidak mungkin terjadi gitu ya, karena teologi reform mengatakan kan dalam providensia Allah, dalam perseverance of the saints itu tidak mungkin terjadi. Tapi paling tidak kalau lihat dari teksnya ini satu peringatan sih. Saya akan lihat itu sebagai satu peringatan ya, yang belum terjadi, tapi ini peringatan keras untuk terhadap situasi itu. Baik Pak, jadi sebagai warning ya,
Dan Ya. pertanyaan tadi ada, apakah orang yang sungguh percaya dapat murtad? Ya, kalau kita melihat misalnya teologi reform mengatakan bahwa ini secara komprehensif itu kalau orang sudah dipilih selamatkan itu kan nggak mungkin dia murtad gitu ya, ada apa uh, 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 perseverance of the saints gitu ya. Ini kalau dari kacamata teologi reform kan mengatakan begitu gitu, ya. Tapi kalau maksud saya, kalau di dalam teks, kalau saya fokus ke teks, itu sih sebuah peringatan yang sangat keras. Oke, pertanyaan berikutnya kembali ke isu apokrifa tadi di awal ya Pak. Jadi jika tadi dijelaskan bahwa apokrifa tidak diterima oleh kita karena Luther mengeluarkannya dan tidak memasukkannya dalam kitab suci orang Kristen, ini mungkin lebih ke alasan sejarah dan pertimbangan Luther. Pertanyaannya, jika dipertimbangkan dari sudut isi dan teologi, mengapa apokrifa tidak dimasukkan ke dalam kitab suci orang Kristen? Ya, jadi kalau dari perspektif isi dan teologinya. Iya, secara isi dan teologi atau secara ajaran sebenarnya atau orang Kristen tidak menolak sih kontribusi surat-surat itu. Ya, dia ada isi tentang zaman Makabe, situasi yang dihadapi, ada juga kitab-kitab yang seperti Amsal gitu ya. Tapi hanya memang kita mengikuti pengakuan iman karena kita kan punya teologi ini kan berdasarkan kepada kita ini umat Allah ya, dalam perjanjian lama kan Israel, sekarang dalam Kristus. Jadi lebih kepada memang orang Israel ini percayanya apa nih? Ya, 39 kitab ya. Kalau kita melihat kesinambungan karya keselamatan Allah ya kita ikutilah yang Israel itu. Bahwa ini ada penting, iya, tapi kita tidak menempatkan itu sebagai dalam posisi yang setara dengan 39. Ya, karena yaitu orang Israel sebagai nenek moyang kita, ya bapak leluhur kita juga tidak melihat itu sebagai satu kitab suci. Tapi memang ada beberapa kitab apokrifa perjanjian lama ini yang memang teologinya tidak selaras dengan teologi kita. Katakanlah ada ya, misalnya di 2 Makabe itu ada pengajaran tentang mendoakan orang mati. Ada juga di kitab yang lain tentang bahwa perbuatan amal bisa menyelamatkan begitu. Jadi memang ada beberapa kitab yang teologinya tidak seperti yang kita percaya begitu. Ada hal juga begini Pak John, yang saya lihat juga sebenarnya list apokrifa ini juga masih sangat ini ya, seorang ahli atau satu kelompok dan kelompok lain kadang-kadang listnya itu bisa berbeda gitu. Ya. Jadi belum sampai kepada satu yang sangat final ini loh yang termasuk ini. Sehingga ya bisa juga sih termasuk yang kitab-kitab yang ajarannya tidak selaras dengan apa yang memang yang berotoritas. Oke. Ya Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak Joni. Apakah ada metode tertentu untuk memahami perbedaan di antara perbedaan yang ditemukan di antara kitab-kitab yang berbeda? Misalnya yang tadi disebutkan Paulus mengedepankan iman dan Yakobus iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi metode tertentu untuk memahami perbedaan yang ditemukan di antara kitab-kitab yang berbeda. Mungkin begini, kalau segi metode tertentu ada kaitan tadi dua hal saya katakan. Pertama karena umum ini nggak punya jangkar dokumen historis seperti Kisah Rasul, memang kita harus sangat tergantung kepada isinya. Ya, dari isilah itu kita coba menggali, merekonstruksi ini loh situasi jemaatnya seperti apa. Tapi yang kedua memang genre-nya juga penting, bentuk tulisan itu menjadi penting. Ya. Itu bisa menolong kita untuk memahami. Tapi secara umum untuk pertanyaan ini mungkin begini, kita memang harus menguasai isinya. Pak. Jadi jangan, kalau bahasa sekarang ini, jangan kita kena clickbait. Gitu. Jadi judulnya aja menarik, lalu dari judul itu lalu kita berteologi hanya berdasarkan judul. Tapi kalau kita pahami teks Yakobus 2, 14, 26 itu, kita lihat sebenarnya ajarannya itu ya benar juga. Paulus kan mengatakan kalau kamu punya iman tapi hidupmu tidak berubah, ya itu juga kalau kamu udah beriman kan hidupmu harus berubah. Jadi sebenarnya sinkron, hanya yang satu mulainya dari iman menuju perbuatan,
Yang di sini mulai dengan perbuatan kepada iman gitu. Ya, mungkin orang seringkali menjadi melihat itu sebagai satu pertentangan yang besar itu karena slogannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman disempurnakan oleh perbuatan-perbuatan. Karena itu kita lihat oleh perbuatan iman menjadi sempurna. Nah, kalau kita hanya pakai kalimat itu, kesannya bahwa iman itu nggak cukup kalau nggak ada perbuatan. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita baca dan kita pahami teksnya lebih luas atau ayat itu, sebenarnya Pak Yakobus ini itu dia sangat praktikal juga ya. Maksudnya salah satu unsurnya selain dia hikmat, praktikal bagaimana perbuatan itu sebagai Kristen itu harus real, nyata. Ya, jadi mungkin nggak ada metode yang khusus, tapi mari kita pahami jangan hanya slogan, judul, tapi kita pahami lebih luas isinya, teks perikop itu, bahkan kitab itu, dan kita bisa baca buku-buku yang baik untuk boleh membantu kita untuk meneropong kitab itu dengan lebih baik. Gitu. Oke, baik Pak John Lee. Jadi mungkin kesimpulannya adalah pentingnya mengerti konteks masing-masing kitab itu ya. Ya. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak John Lee Choi Hin yang sudah membimbing kita dalam mengerti kitab-kitab atau surat-surat umum dan juga kitab Ibrani. Kita akan menutup modul malam ini dengan doa yang saya minta dipimpin oleh Pak John Lee Choi Hin ya. Silakan Pak. Ya Pak, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya untuk bagian surat-surat umum kitab Ibrani yang begitu penting Tuhan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, ialah kekayaan bagian firman ini boleh memperkaya kami, khususnya dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pergumulan kami, dalam realita kehidupan kami, dengan keluarga, dengan masyarakat. Ini firman ini juga boleh menolong, menuntun hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.